2024. Tahun di mana semua sudah berubah. Tahun yang sudah sangat maju. Teknologi pun sudah lebih canggih sekarang. Tapi, banyak juga yang belum bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang bisa lebih memudahkan kita dalam segala hal. Mulai dari beli barang, jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan kajian online dan Al-Quran digital pun ada. Di malam hari, Aisyah sempat berbincang dengan ibunya di kamar. Aisyah bercerita tentang apa yang terjadi di lingkup pertemanannya. Ibu Aisyah pengen biar teman-teman Aisyah lebih dekat dengan agama dan menggunakan teknologi dengan baik. Soalnya sebagian dari mereka masih banyak yang awam dengan agama. Selagi itu niat yang baik lakukanlah nak. Pertemanan itu juga kami yang menjalaninya. Jadi baik buruknya hanya yang kami yang tahu. Di sebuah kampus, seorang perempuan berhijab dengan penampilan sopan dan taat agama yang bernama Aisyah sedang duduk bersama kedua temannya, Lia dan Dina. Mereka sedang berbicara dengan bercanda ria di sebuah taman kampus. Lia, Dina, kalian tahu gak sih, sekarang loh sudah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan agama loh. Seperti aplikasi pengingat waktu sholat, baca Al-Quran, bahkan kajian online. Aku pakai aplikasi itu loh, supaya aku lebih dekat dengan agama. Kamu kok kayak Robert sih Aisyah? Kenapa harus diingatkan terus? Bukankah agama itu harus dari hati, bukan dari aplikasi? Tapi kalau itu membantu kita, kenapa enggak? Aku juga mulai menggunakan aplikasi kajian online. Jadi kita bisa belajar kapan saja. Betul Gina, menurutku aplikasi itu menjadi pengingat yang sangat membantu. Apalagi kadang ketika kita lupa waktu sholat karena terlalu sibuk dengan kegiatan duniawi. Guys, udah jam 8, ayo kita masuk, keburu ada dosen. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kelas. Aisyah dan Lia satu kelas, sedangkan Dina berbeda kelas. Namun, kelas mereka bersebelahan. Assalamualaikum. Baik teman-teman, saya akan memasang perkuliahan dari ini. Aisyah, hadir dulu. Lia, hadir dulu. Yusuf, hadir dulu. Ahmad, hadir dulu. Tidak terasa, waktu mengajar pun sudah habis. Dosen pun menutup perkuliahan hari ini. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, Yusuf, lihat di aplikasi ini. Setiap kali waktu sholat isya dia langsung ide-nya halo. Jadi kita nggak pernah ketinggalan sholat. Ini juga ada fitur agar otomatis loh. Aplikasi sholat emang bisa begitu, artinya keren sih. Tapi aplikasi kayak gitu benar-benar bisa bantu kita hidup lebih dekat dengan agama. Bukan cuma keingat sholat saja, aplikasi ini juga ada fitur Al-Quran digital yang bisa kita baca kapan saja loh. Juga ada kajian online juga yang bisa kita ikuti setiap saat. Kedengarannya menarik, apa bisa belajar lebih banyak tentang Islam tanpa harus pergi ke masjid? Tapi apakah itu benar-benar bisa menggantikan cara belajar langsung? Tidak menggantikan ya, ini tuh cuma alat yang bisa mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Iya, Rupi Aisyah. Udah, ayo pulang. Iya, malah tahu jadi perlu aku bahas sama dia. Jadi dong, kamu mau ikut enggak, Su? Maaf Lia, aku tidak bisa ikut lain kali ya. Maaf ya Aisyah. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Su. Ya gak apa-apa, Sob. Sesuai rencana tadi siang, Dina berkunjung ke rumah Aisyah. Akan tetapi, Lia tidak jadi ikut kumpul di rumah Aisyah karena dia disuruh ibunya untuk menjaga adiknya yang sedang sakit. Aisyah, aku sudah coba aplikasi Langkasi. Ternyata seru juga ya. Setiap kali masuk ke sholat, aku jadi merasa ada yang mengingatkan. Apalagi setelah baca Al-Quran di aplikasi itu, hati ini merasa lebih tenang.
Alhamdulillah Gina, aku senang kamu suka. Kalau kamu mau, aku bisa ngajarin kamu lebih banyak. Kita bisa ikut kajian online bareng loh. Boleh banget Aisyah. Kajian online itu membantu banget. Aku bisa dapetin ilmu agama dengan cara yang lebih praktis dan fleksibel. Lihat kan Gina, teknologi itu bisa jadi sarana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama, bukan cuma untuk hiburan dan media sosial saja. Ya Aisyah, terima kasih sudah mengenalkan di aplikasi itu. Ya sama-sama Gina. Sepertinya mau ujian Aisyah, aku pamit pulang dulu ya. Ya, padahal belum puas. Kapan-kapan kesini lagi ya. Aisyah, insya Allah aku main lagi kok. Beneran ya, ya udah hati-hati kamu di jalan. Ya. Di dalam kelas, sembari menunggu dosen, lagi-lagi Aisyah membahas aplikasi dengan Lia dan Yusuf. Mereka tampaknya tidak tertarik dengan hal itu. Aisyah, kamu tuh terlalu fokus dengan teknologi. Aku paham agama itu penting, tapi aku gak bisa terus-terusan hidup dengan aplikasi. Hidup ini terus bebas, gak bisa terlalu banyak aturan. Ya, menurut kata Lia, jujur aja aku khawatir. Kalau aplikasi itu mungkin kita jadi terlalu tergantung pada teknologi. Kita bisa jadi kehilangan koneksi dengan kehidupan nyata. Itu kata Lia dan Yusuf. Kamu itu tidak usah terlalu bergantungan pada teknologi. Kamu sudah sangat sama manusia dibandingkan dengan mesin. Masalah kebanyakan ya, pasti itu banyak alat yang dengan jadinya kita. Alat ini justru membantu kita menemukan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada agama tanpa mengurangi kebebasan kita. Aisyah berbincang dengan ibunya. Ia menceritakan keraguan yang dialami teman-temannya. Loh, aku ingin teman-teman lebih dekat dengan agama, tapi mereka malah terganggu dengan cara hidupku. Aku kasih mereka aplikasi, tapi mereka sepertinya nggak tertarik dengan aplikasi itu. Aisyah, kamu nggak bisa memaksakan orang untuk baik itu. Gak sama apa yang kamu pikirkan terkadang. Apa yang menurut kamu baik itu belum menurut mereka juga baik. Kalau nggak salah masalah kamu. Ibu tahu, tapi kamu jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu memaksa. Cukup kamu bisa menjadi contoh yang baik dan bisa mengajak dalam hal kebaikan, itu bisa menjadi bumerang yang baik untuk kamu. Tidak apa, pelan-pelan, semua itu butuh proses. Baik Bu, Aisyah akan mengikuti nasihat Ibu. Aisyah nggak akan gagal lagi. Setelah mendengar nasihat ibunya kemarin malam, Aisyah jadi lebih ikhlas menerima tanggapan temannya. Di kampus hari itu, Aisyah sedang duduk bersama Lia dan Yusuf. Aisyah, aku mulai ngerti sekarang aplikasi yang kamu kasih tahu itu sebenarnya membantu aku merasa lebih dekat dengan agama. Meskipun aku belum terlalu paham. Aku juga sudah mulai ikut kajian online setelah tahu. Awalnya aku ragu, tapi lama-lama jadi terasa enak. Aku sudah lebih tenang setelah sholat. Alhamdulillah, itu yang aku harapkan. Kalian nggak perlu langsung buka kok. Yang penting mulai dari langkah kecil dan belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu zuhur pun telah tiba. Aisyah, Dina, dan Yusuf sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lihat kan, semuanya bisa dimulai dengan baik, seperti meditasi, penghormatan sholat, baca Al-Quran, dan mengikuti kajian online. Semua itu jadi pengingat agar kita terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena aku rasa lebih tenang aja, semua ini tidak terasa seperti di depan. Aku pun merasa lebih baik setelah mulai ikut kajian. Rasanya itu jadi lebih terarah. Islam menekankan bahwa pentingnya pencarian ilmu dan sebagai bentuk ibadah dan kewajiban bagi manusia.
Iptek bisa menjadi bermanfaat apabila digunakan dengan baik tentunya. Manfaat perkembangan iptek bagi Islam salah satunya dibuktikan dengan pembelajaran Al-Quran futuristik yang menggunakan teknologi digital, sehingga manusia bisa belajar Al-Quran dengan lebih efektif dan menarik. Banyak hal positif dan berbagai kemudahan pada masa ini, akan tetapi ada juga dampak negatif dari iptek secara jelas, yaitu semakin meluasnya kelemahan mental pada seseorang dikarenakan segala aspek yang instan. Jadi, kita sebagai umat manusia harus lebih berhati-hati dalam pergaulan dan jadikanlah iptek sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dianggap sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah dan memajukan umat manusia, bukan untuk merusak atau menimbulkan keburukan. Islam mendorong pencarian ilmu, baik agama maupun duniawi, sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Sejarah Islam juga menunjukkan kontribusi besar dalam perkembangan iptek, seperti dalam bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Iptek dalam Islam bertujuan untuk kesejahteraan umat, asalkan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama, agar hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat membawa manfaat dan bukan mudarat.